Pelajaran minggu ini melanjutkan pembahasan kitab Kolose yang sudah kita pelajari di dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang pertama dan yang kedua. Garis besar pelajarannya adalah bahwa Allah Bapa sudah merayakan kita untuk mendapat bagian dalam warisan kerajaan terang dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bersama saya, Pendeta Tommy Wala, Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Merbabu. Kita akan melihat ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-8 dengan judul Keutamaan Kristus yang akan kita bahas dalam waktu sebelum ini. Di dalam Yesus, Sang Pencipta dan Penebus kita, sesungguhnya kita sudah memiliki pengampunan dosa. Dan pada saat ini kita akan mengeksplorasi pernyataan agung bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan sulung dari segala yang diciptakan. Tetapi sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan ini, saya ingin melempar satu pertanyaan. Jika Anda ingin mengenal karakter Allah yang tidak kelihatan, kepada siapakah Anda harus melihat? Di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul Gambar Allah yang tidak kelihatan, kita akan membaca ayat yang diberikan yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 9. Yohanes 14 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, tapi dosa merusaknya. Hanya Yesus yang merupakan gambar Allah yang sempurna. Dia bukan sekedar foto, tapi jejak nyata dari Allah Bapa. Dan lewat Yesuslah pikiran Allah menjadi terdengar dan karakter Allah menjadi terlihat. Sehingga kesimpulannya, Yesus adalah satu-satunya pernyataan sempurna tentang Bapa. Bila kita melihat Yesus, berarti kita sudah melihat Allah sendiri. Karena Allah Anak memiliki keilahian yang sama dengan Allah Bapa. Jadi kalau seandainya di antara kita bingung membayangkan seperti apa Tuhan itu, bacalah kisah-kisah Yesus di dalam Alkitab. Bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengasihi. Dan itulah wajah asli daripada Allah Bapa bagi kita semua. Nah, jika Yesus adalah gambar Allah, apa kedudukannya dibandingkan dengan seluruh ciptaan di dunia ini? Pertanyaan ini akan kita jawab dalam pelajaran hari Senin dengan judul yang sulung dari segala yang diciptakan. Kita perhatikan ayat yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17, firman Tuhan katakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ketika Yesus disebutkan sebagai yang sulung, itu bukan berarti Ia diciptakan, karena kita ketahui dari ayat ini, Ia sendiri adalah pencipta. Yesus disebut yang sulung itu karena ia memiliki hak penuh atas seluruh alam semesta. Ia adalah pemilik sah dan penguasa atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Jadi kata yang sulung itu menunjukkan keutamaan yang lebih menekankan hubungan khusus seorang anak dengan ayah. Kita ketahui bahwa Yesus adalah agen penciptaan, segala sesuatu baik itu malaikat, manusia, atau apapun yang ada di bumi ini.
itu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Bahkan dialah yang menyatukan seluruh alam semesta agar tidak hancur berantakan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah Yesus adalah pencipta yang melampaui waktu. Segala sesuatu di alam semesta bergantung pada kuasanya yang menyatukan. Jadi ingatlah bahwa pencipta alam semesta yang maha besar ini adalah pribadi yang sama yang memperdulikan detil kecil kehidupan kita semua. Karena dia yang menciptakan kita. Yesus merasakan apa yang kita rasakan, jadi dia tahu bagaimana menolong kita jika seandainya kita berada di dalam kesusahan. Sehingga sebagai pencipta alam semesta, apa hubungan Yesus dengan kita sebagai jemaat? Di pelajaran hari Selasa dengan judul kepala tubuh ini, ya, tentang gereja. Ya, Rasul Paulus menjelaskan hubungan ini dalam Efesus 1 ayat 22. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini artinya kepala itu berarti pemimpin dan pemberi kehidupan. Jemaat digambarkan sebagai tubuh. Sama seperti tubuh tidak bisa hidup tanpa kepala. Gereja juga tidak bisa berfungsi tanpa Kristus. Sehingga setiap anggota jemaat adalah organ tubuh yang vital di bawah komando kepala, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi Kristus adalah sumber kepemimpinan dan pertumbuhan jemaat. Dan setiap anggota jemaat mempunyai peran penting yang dikoordinasikan oleh Yesus Kristus. Aplikasi pelajaran yang kita dapatkan di hari Selasa ini adalah jangan merasa tidak berguna di dalam pelayanan gereja. Karena jika tubuh kehilangan satu jari saja, meskipun kecil, pasti seluruh tubuh akan menderita. Yang artinya kita sangatlah penting di mata Yesus, sang kepala tersebut. Nah, kalau kita sudah melihat bahwa Yesus adalah kepala yang mengatur setiap gerak tubuh jemaat, pertanyaan yang muncul adalah, dari mana sih sebetulnya kepala ini mendapatkan otoritas yang begitu besar untuk memimpin kita semua manusia ini? Mengapa ia disebut sebagai titik awal dari segala sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita juga? Mari kita temukan jawabannya di pelajaran hari Rabu dengan judul Yesus yang menjadi awal atau sebagai inisiator. Nah, di dalam ayat ini, di pelajaran hari Rabu ini, kita disuruh baca di dalam Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18, firman Tuhan yang bisa kita baca di sini adalah mengatakan sebagai berikut. Ialah kepala tubuh, yaitu Yesus, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus bukan hanya menjadi inisiator penciptaan lama, tetapi juga inisiator penciptaan baru. Melalui kebangkitannya yang artinya karena ia menang atas maut, ia memiliki kuasa untuk menciptakan kembali karakter kita menurut gambarnya. Yesus adalah yang utama karena Yesus sudah menaklukkan dosa dan juga sudah menaklukkan maut. Sehingga kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah kebangkitan Kristus menjadikannya pemimpin manusia yang baru. Tetapi pada saat yang sama, dia dapat memberi kita juga harapan bahwa kuasa yang membangkitkan itu akan memulihkan keadaan kita sebagai manusia. Dengan kata lain, jika Yesus bisa mengalahkan kematian, berarti Yesus bisa juga membantu kita semua mengalahkan kebiasaan buruk atau dosa yang paling berat sekalipun. Luar biasa bukan? Dan kita sudah belajar bahwa kuasa kebangkitan Yesus itu sanggup memulihkan karakter pribadi kita yang paling rusak sedikit pun. Namun, apakah kuasa sang inisiator ini juga hanya berhenti di dalam diri kita saja? Seberapa jauh jangkauan operasi pemulihan yang Yesus dapat lakukan? Apakah langit dan seluruh semesta juga merasakan dampaknya? Mari kita lihat puncak misinya di hari Kamis, di mana pelajarannya berjudul memperdamaikan segala sesuatu. Di dalam pelajaran ini, kita disuruh baca di dalam Kolose 1 ayat 19 sampai 20, kita lanjutkan.
Firman Tuhan mengatakan, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apa artinya ini? Artinya seluruh kepenuhan Allah itu ada dalam Kristus. Lewat salib Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia memperdamaikan alam semesta dengan dirinya. Dan kita harus ketahui bahwa salib bukan hanya untuk manusia. Tapi juga itu menjadi bukti bagi seluruh alam semesta termasuk malaikat bahwa Allah adalah kasih dan iblis adalah penipu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah lewat pengorbanan di salib, Kristus menyelesaikan konflik besar semesta dan membuktikan kasih Allah yang tak terbatas kepada semua makhluk ciptaan. Salib adalah bukti bahwa Allah bersedia mempertaruhkan segalanya untuk Anda. Oleh karena itu jangan pernah meragukan akan kasih-Nya. Kesimpulan kita, pelajaran kita pada sepanjang minggu ini, keutamaan Kristus mengajarkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia baik atau nabi, melainkan Allah yang kekal, pencipta alam semesta, kepala jemaat, dan penebus dunia. Karena dia adalah yang utama dalam penciptaan dan kebangkitan, maka ia harus menjadi yang utama dalam hati kita. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi mendapatkan kedamaian dan tujuan hidup hanya melalui darah Yesus. Kita akan bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya. Dan Tuhan memberkati bila mana kita mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari.